Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadan dan di video kali ini kita akan bahas soal terkait dengan TK ya dan juga PM dan itu termasuk dalam subtopik di dalam tes UTBK tahun 2025. Soal-soal ini nanti kita akan mendapatkan dari beberapa soal yang sudah viral di beberapa platform internet seperti itu dan kita akan bahas nanti soal-soal modifikasi dengan model yang sama seperti itu dan ini semoga bisa membantu teman-teman dalam persiapan UTBK tahun 2025 ini. Oke, kita mulai saja. Pertama kita coba share screen dulu. Sebentar. Oke. Sip. Tunggu. Oke. Shuffle. Oke. Pertama kita punya soal model terkait dengan trigonometri ya, teman-teman ya. Di mana kita punya bahwa satu sudut alfa itu harus lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat gitu ya. Ini adalah range dari alfanya. Dan ketahui bahwa cos alfa itu adalah 3/4 di antara pilihan berikut yang benar adalah. Jadi kita ada beberapa pernyataan di sini dan kita akan pilih pernyataan mana yang benar gitu ya. Misalkan sin alfa sama dengan 4/7 dan tan 90 kurang alfa sama dengan 3/7 dan pernyataan ketiga cos alfa kecil dari sin alfa sementara pernyataan keempat tan alfa itu sama dengan akar 7/3. Di sini ada opsi beberapa opsi nantinya. Yang pertama kita tahu bahwa cos alpha itu merupakan uh, something per miring ya. Ini dalam konteks kalau kita punya suatu segitiga siku-siku ya. Misalkan segitiga siku-siku kita seperti ini, alpha di sini, maka kalau cos alpha sama dengan 3/5, itu 3 di sini dan miringnya adalah di sini. Sehingga bahagian sisi depan ya, itu bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras, teman-teman. Karena 4 itu adalah hipotenusanya atau sisi panjangnya gitu ya, maka kita dapatkan depan itu akar dari 4 kuadrat ya dikurang dengan 3 kuadrat atau sama dengan akar 16 dikurang dengan 9 atau sama dengan akar 7 ya, teman-teman ya. Artinya panjang di sisi depan itu adalah akar 7. Nah, kalau misalkan kita sudah dapatkan seperti ini, kita coba cek ya untuk sin alpha sama dengan 4/7. Apakah benar gitu ya. Maka sin alpha, teman-teman perlu ingat itu sama dengan depan dibagi dengan miring ya. Atau sama dengan depannya adalah akar 7 dan miringnya adalah 4. Artinya pernyataan pertama ini salah ya. Dan kita bisa eliminasi. Opsi pertama juga salah. Dan yang B juga salah karena menyatakan satu benar ya. Berikutnya semua pilihan juga salah. Kita akan cek dari opsi C dan D. Di sini 2 dan 4 dan D itu 4 saja ya. Kita akan cek di opsi kedua atau pilihan kedua. Kalau misalkan pilihan kedua ini benar, maka jawabannya C. Dan kalau misalkan pilihan dua ini salah, maka jawabannya D. Seperti itu ya. Maka kita bisa cek di sini disampaikan bahwa tan 90 kurang alfa itu sama dengan 3/7 nih. Nah, kita identifikasi dulu nih 90 kurang alfa itu di mana ya. Pertama kita tahu bahwa total sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat dan ini sudut siku 190 derajatnya. Maka sudut yang bahagian ini misalkan ini A, B, C, sudut A ditambah sudut C ini totalnya 190 derajat gitu ya. Maka sudut C itu 90 kurang alfa. Nah, kalau kita tahu bahwa sudut 90 alfa itu kurang alfa itu berada pada titik C, maka kita bisa dapatkan depan dibagi samping ya. Karena tan 90 kurang alfa itu depan dibagi dengan samping. Depannya adalah 3 dan sampingnya adalah akar 7. Artinya pernyataan kedua itu benar ya. Maka kalau misalkan pernyataan kedua benar, opsi yang benar adalah opsi C ya. Karena di D itu 4 saja. Tetapi dua itu benar. Nah, teman-teman bisa buktikan nih, opsi 4 juga benar ya. Nanti coba komen di kolom komentar gitu ya. Pernyataan kedua kita ada modifikasi soal ya teman-teman. Jadi kita modifikasi bentuk dari cos alfanya di sini. Range-nya masih sama, lebih besar dari 0, kecil dari 90. Terus kalau alfanya sama dengan 21/29, kita punya beberapa pilihan di sini. Teman-teman coba kerjakan ya, nanti coba tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas soal seperti ini. Kita bakal next ke
model soal berikutnya, model soal seperti ini, teman-teman. Nah, soal fungsi seperti ini juga keluar ya di tes UTBK tahun ini ya. Misalkan kita punya fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat, terus di sini ada fungsi f2, terus difungsikan lagi gitu ya, dibagi seperti itu, dikurang dengan f2. Nah, di sini sebenarnya kita bisa dapatkan ya bahwa kalau misalkan f2 dengan fx-nya adalah x kuadrat, artinya kita dapatkan f2 itu sama dengan 4 ya. Maka karena fx-nya x kuadrat, sebenarnya bentuk dari pembilang persamaan di atas kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kita bisa tuliskan itu sama dengan 4 ya, terus dikuadratkan lagi ya. Itu untuk pembilangnya. Sementara untuk penyebutnya adalah 4 dikuadratkan gitu ya, dikurang dengan 4. Nah, ini ketika kita fungsi ini kita rubah, maka bentuknya jadi seperti ini. Artinya kita bisa dapatkan 4 pangkat 2 kali 2. Teman-teman ingat aljabar bahwa A pangkat N, terus dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat N kali M ya. Maka persamaan kita menjadi 4 dipangkatkan 2 kali 2 per 4 pangkat 2 kurang 4 ya. Atau 2 kali 2 itu 4, maka 4 pangkat 4 ya, per 4 pangkat 2 kurang 4. Nah, kalau misalkan kita punya A pangkat N, terus dibagi dengan A pangkat M, itu sama dengan A pangkat N kurang M ya, teman-teman. Artinya di sini kita bisa dapatkan menjadi 4 dipangkatkan dengan 4 kurang 2 kurang 4 ya. Itu sama dengan 4 kali 2, 16, kurang 4, itu sama dengan 12. Maka jawabannya adalah 12 untuk soal pertama ini ya. Nah, ini ada soal modifikasi. Teman-teman coba kerjakan. Kalau misalkan fx-nya itu adalah x kuadrat kurang 1, terus kita pengen cari lagi nih bentuknya seperti ini. Ya, nanti coba teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar ya untuk soal seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita punya bentuk seperti ini nih. Kita punya 6 bilangan bulat positif ya, yaitu 1, 4, 7, 3, B, 8 ya. Rata-ratanya adalah 5/1/3. Jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi dengan rata-ratanya adalah Q per 15. Nilai Q sama dengan ya. Nah, pertama kita bisa cari dulu nih nilai B itu berapa ya. Pertama kita lakukan dulu bahwa 1, 3 gitu ya, 4, B misalkan, terus 7, terus 8. Nah, diketahui bahwa rata-ratanya 5/1/3. Berarti rata-rata itu kan berarti jumlah semua ya. 1 tambah 3 tambah 4 tambah B gitu ya, tambah 7 tambah 8 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 sama dengan 5/1/3 itu kan sama dengan 16/3 ya. 5 kali 3, 15, tambah 1, 16. Nah, berarti ini bisa coret. Ini jadi 2. Atau 1 tambah 3, 4, tambah 4, 8. Terus 8 ditambah 7, 15. 15 tambah 8, 23 ya. Berarti 23 tambah B sama dengan 2 kali 16 adalah 32 ya. Berarti B sama dengan 32 kurang 23. Itu nilainya adalah 9 ya. Artinya nilai B itu adalah 9. Berarti data kita 9 ya benar ya. Berarti data kita adalah 1, 3, 4, 7, 8, 9. Nah, kalau begitu kita bisa cari jangkauan dong. Ini kan diketahui bahwa jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi dengan rata-ratanya adalah Q per 2. Berarti jangkauannya adalah nilai yang paling akhir dikurang awal, berarti 9 kurang 1 sama dengan 8 jangkauannya. Dan disampaikan bahwa jangkauan dikurangi dengan rata-ratanya adalah 16/3, itu sama dengan Q per 15. Dan kita pengen cari nilai Q ya. Maka kita samakan penyebutnya jadi 3, 24 kurang 16, sama dengan Q per 15. Sama-sama kita bagi 3 penyebutnya, ini jadi 5. 24 dikurang dengan 16, itu sama dengan 8 ya. 8 itu sama dengan Q per 5. Atau Q itu sama dengan 40. Q itu sama dengan 8 kali 5 ya. 8 kali 5 itu sama dengan 40. Nah, maka jawaban Q itu sama dengan 40, seperti itu ya. Nah, itu untuk model soal terkait dengan statistika ya. Di sini ada diketahui terkait dengan rata-rata dan juga jangkauan. Nah, itu model soal ketiga kita.
Model soal berikutnya, kita punya, misalkan di sini di antara pilihan berikut yang merupakan faktor ya, persekutuan dari 49 kuadrat ditambah 49 dan 12 kuadrat dikurang dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, kita punya opsi di sini 10, 14, 35, 50 ya. Dan kita akan pilih mana saja faktor persekutuan yang cocok ya. Nah, 49 kuadrat ditambah dengan 49 itu bisa kita ganti menjadi 49 ya, dikali dengan 49 ditambah dengan 1 ya. Karena 49 kalau misalkan kita kali ke dalam, bentuknya akan serupa ya dengan bentuk yang sebelumnya. Ini kan jadi 49 kuadrat, maka sama, terus 49 + 1 adalah 49. Artinya di sini kita dapatkan 49 dikali dengan 50 ya. 49 kali tambah 1 adalah 50. Nah, 49 itu bisa kita ganti menjadi 7 kali 7 ya. 7 kali 7, terus 50 itu kita bisa ganti menjadi 5 kali 2 kali 5 ya. 2 kali 5 kali, sebentar kita hapus, jadinya 2 kali 5 kali 5 ya. Karena 2 kali 5 10, kali 5 lagi 50 gitu ya. Nah, berikutnya kita punya 12 kuadrat ya. Kita kurangi dengan 2 kuadrat atau bisa kita ubah menjadi, misalkan di sini adalah 144 ya, dikurang dengan 4, maka ini jadinya 140. 140 itu kan sama dengan 2 dikali berapa ya? Jadinya 70. 70 itu adalah 5 kali 14 ya. Misalkan 70 dibagi 2, itu 35 ya. Berarti ini 2 lagi. Kita tulis di sini, ini tuan faktornya ya. Terus ini 2 lagi, terus 35 itu kan sama dengan 5 kali 7. 2 kali 2 kali 5 kali 7. Nah, kita cek nih, 10. Apakah faktornya? Ini kan 2 kali 5, 10. Ini 2 kali 5, 10. Berarti ini faktornya ya. Berarti ini salah ya. Opsi kita tinggal A, B, dan E. Berikutnya 14. 14 itu 27 kali 2, dan ini 7 kali 2 ada ya. Ini 2 benar. Berarti ya 2 benar berarti B salah ya. Dan berikutnya 35. 35 itu adalah 7 kali 5, dan ini juga 5 kali 7 ya. Maka juga benar 3 ya. Nah, yang terakhir adalah 50. 50 itu 2, 50 ya, ini 50 oke. Tapi ini tidak ya. Untuk yang 12 kurang 2 kuadrat itu tidak. Maka yang benar itu 1, 2, 3 aja. Gimana kepala jawaban A? Seperti itu ya model soal kita terkait dengan faktor persekutuan untuk model soal yang keempat. Nah, berikutnya kita punya soal seperti ini teman-teman. Kita punya persamaan linier ya dalam D, E, F. Kita punya 4D ditambah dengan 10E dikurang F sama dengan min 12. Dan 2D tambah 5E sama dengan min 4. Berikutnya 2D tambah 5E tambah 2F sama dengan 4 ya. Kita punya solusi bahwa D sama dengan X, E sama dengan Y, F sama dengan Z. Berikutnya kita ingin cari hubungan antara kuantitas P dan Q. Di mana P itu adalah Z kuadrat kurang X kuadrat tambah Y kuadrat, sementara Q adalah 17 ya. Jadi kita pengen cari dulu nih solusi ya. Solusi dari persamaan ini. Nah, pertama sebenarnya kita bisa langsung dapatkan F ya. Jadi kedua persamaan 2 dan 3 ini kita kurangi. Berarti 2D habis, 5E juga habis. Artinya kita bisa dapatkan min 2F sama dengan min 4 dikurang 4 ya. Atau min 2F sama dengan min 8 ya. Atau F sama dengan 4 nih. Nah, kita sudah dapatkan F. Berikutnya kita bisa cari ini ya. Persamaan 1 kita masukkan F jadinya 4D dikurang 10E dikurang 4 sama dengan min 12 atau 4D
kurang 10E sama dengan min 8 ya. Min 4 pindah ke kanan jadinya plus ke 4. Berikutnya kita bisa dapatkan persamaan 1 ini, yang baru ini, dengan persamaan 2 ya. Misalkan kita tuliskan persamaan 1 yang baru itu menjadi bentuk seperti ini. 4D kurang dengan 10E sama dengan min 8. Sementara persamaan 2 adalah kita langsung kalikan 2 ya. Jadinya 4D ditambah dengan 10E ya, itu sama dengan min 8. Maka ini kita tinggal kurangi ya. Kita akan dapatkan D habis, dan kita bisa dapatkan min 20E itu sama dengan 0 ya. Min 8, ini juga min 8, berarti 0. Maka kita dapatkan E sama dengan 0. Nah, E 0, berarti tinggal kita dapatkan D ya. Kita ambil salah satu persamaan nih. Ini 2D sama dengan 0, sama dengan min 4, atau D sama dengan min 2 ya. Min 2. Berarti kita sudah dapat nih. D sama dengan 2, min 2, F sama dengan 4, E sama dengan 0 ya. Kalau kita bisa masukkan ke dalam persamaan untuk membuktikan E0, min 0, 2D jadinya min 4, terus F ini jadinya 8. Oke, benar ya. Ini kita cek nih. Misalkan 2D, 2 kali min 4, oke, 0, oke, sip. Sementara 4D, 4 kali min 2, min 8, terus 10, 0, min 8 dikurang dengan 4. Ya, 12. Jadi benar ya. Maka kita dapatkan D itu sama dengan X, terus F itu sama dengan Z, dan E itu sama dengan Y. Artinya, di sini kita bisa dapatkan bahwa P itu kan sama dengan Z kuadrat kurang X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Z kuadrat artinya F kuadrat, yaitu sama dengan 16 dikurang dengan X kuadrat, itu sama dengan D. Atau min 2 dikuadratkan jadi 4, 0 dikuadratkan jadi 0 ya. Artinya 16 kurang 4 itu sama dengan 12. Maka Q itu lebih besar dari P ya, karena P cuma 12 dan Q adalah 17. Maka kuantitas P kurang dari Q, jawabannya B. Itu adalah tipe soal terkait dengan persamaan linear ya. 3 variabel untuk subtopik PK ya. Nah, berikutnya kita punya model soal seperti ini. Untuk bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U ya, didefinisikan seperti ini kan. Kalau misalkan kita punya suatu definisi bilangan seperti ini, kita bisa dapatkan ya, di soal itu bentuknya seperti ini. U kali C kali X dikurang T kali U, kurang U kali B kurang Y ya. Nah, kalau gitu berarti Q sudah diketahui ya sama dengan 3. Kita pengen cari T ini. Artinya, kita bisa dapatkan X sama dengan 3, T sama dengan 7, B sama dengan 5, Y sama dengan 6 ya, berdasarkan ini. Dan U sama dengan A, dan C sama dengan 2 ya. Tinggal kita substitusikan ke sini. Berarti P sama dengan U kali C kali X. Berarti 2 kali C, U itu adalah A ya, kali A ya. Kali C kali X, X itu adalah 3. Terus dikurang dengan, pindah ini dulu ke sini. T kali U, berarti kita bisa dapatkan T-nya 7, kali U itu adalah A, 7 kali A, terus dikurang ya. Dikurang dengan U adalah A, dikali dengan B, B itu adalah 5, kurang Y adalah 6. Nah, ini. Berarti ini jadinya 6A ya, kurang dengan ini jadi 7A, kurang, ini kan 5 kurang 6 itu kan sama dengan min 1. Min kali min positif ya. Ini positifnya A. Berarti kita bisa dapatkan nilainya adalah 6A dikurang 8A, itu sama dengan min 2A nih. Nah, karena A itu adalah bilangan prima, jadi karena ini negatif ya, kalau bilangan prima itu kan 1, 3, 5, 7, artinya nanti jawabannya tetap negatif gitu loh. Maka kita bisa dapatkan bahwa P itu kurang dari Q ya. Karena P negatif, Q positif. Jawabannya adalah jawaban yang B. Seperti itu untuk model soal kita.
Kalau kita punya bentuk definisi seperti ini bilangan bulatnya, terus diketahui bahwa A itu bilangan prima ya, dan kita pengen cari nih hubungan P dan Q. Nah, model soal kita berikutnya adalah bentuk seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan R itu bilangan bulat ya, definisikan dengan R pangkat 3 per 4 kurang 2. Jika R genap dan lebih dari 1, itu definisi seperti ini gitu ya. Terus kalau misalkan R-nya genap kurang dari 1, kita definisikannya 4 dikurang R kuadrat per 2. Sementara jika R-nya ganjil, itu 1 kurang R kuadrat per 4 ya. Nah, kita pengen cari nilai dari operator 2 kurang operator min 4 ya. Pertama berarti kita cari dulu nih dalam ini nih. Operator min 4, kita tahu min 4 itu adalah genap kurang dari 1 ya. Maka kita pakai persamaan kedua yang ini. Berarti ini sama dengan 4 dikurang dengan min 4 kuadrat per 2. Atau ini sama dengan 4 dikurang 16 ya per 2. Atau sama dengan min 4 ya. Karena ini nanti 16 bagi 2, 8. Min 8 tambah 4 sama dengan min 4. Nah, berikutnya kita substitusikan dari sini. Jadinya 2 kurang min 4 gitu ya. Kita bisa dapatkan jadinya 2 tambah 4 ya. Itu sama dengan 6. Nah, kita tahu 6 itu adalah genap dan lebih dari 1, berarti kita gunakan persamaan pertama ya. Berarti 6 itu sama dengan 6 pangkat 3 ya. 6 pangkat 3 per 4 dikurang dengan 2. Atau ini jadinya 6 kali 6 kali 6 per 4 kurang 2. Ini sama-sama bagi 2 jadi 2, ini 2, 3. Ini bagi 2 jadi 3, ini bagi 2 habis. Berarti 6 kali 3 kali 3, 9. Itu sama dengan 54 kurang 2. Sama dengan 52 ya. Berarti jawabannya adalah jawaban B ya. Untuk soal seperti ini. Nah, kita coba move atau lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Dimana soal kita berikutnya adalah seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini nih. Sebentar apakah sama? Iya, beda ya. Jadi, kita punya soal modifikasi yang mirip dengan soal sebelumnya. Teman-teman coba kerjakan. Jika bilangan bulat R definisikan oleh R pangkat 3 per 2 kurang 3. Kalau misalkan R genap lebih dari 1 dan 4 kurang R kuadrat per 2 jika R genap kurang dari 1 dan 1 kurang R kuadrat per 4 jika R-nya ganjil ya. Teman-teman cari nih bentuk seperti ini. Nanti coba kerjakan, tuliskan jawaban komentar ya. Oke. Kita coba lanjut nih. Berikutnya kita punya grafik nih ya. Grafik misalkan fungsi Gx sama dengan X kuadrat kurang 10 dan garis AX kurang 2Y tambah 40 sama dengan 0 ya. Dia berpotongan di dua titik berbeda, yaitu C, PQ, dan D min 5T ya. Garis K melalui kedua titik tersebut dan nilai A sama dengan. Jadi pertama kita cari dulu nilai A nih. Kita ketahui bahwa titik D itu adalah min 5, T. Berarti kita bisa dapatkan nilai T dong ya. Dan T itu sama dengan Y ya. Kan GX, berarti kita masukkan ini kan X sama dengan min 5 dan Y sama dengan T. Artinya di sini Gx ya sama dengan X kuadrat kurang 10 itu sama dengan Y, Gx sama dengan Y, dan X kuadrat sama dengan min 5 dikuadratkan kurang 10. Atau Y sama dengan 25 dikurang dengan 10 ya. Atau sama dengan 15 nih. Oke, benar kan? Iya, benar. Dan Y sama dengan 15 ya. Itu sama dengan T juga. Berarti titik D itu sebenarnya adalah min 5,15. Ya. Nah, berikutnya kita tinggal substitusikan nih ke dalam persamaan AX ya. Kita dapatkan persamaannya adalah garisnya AX kurang 2Y tambah 40 sama dengan 0. Berarti A ya, dengan X adalah min 5, terus kurang dengan 2 kali Y. Y-nya adalah 15, tambah dengan 40 sama dengan 0. Berarti min 5A kurang dengan 2 kali 15 per 30, ditambah dengan 40 sama dengan 0. Berarti min 5A itu ditambah dengan 10 ya. Min 30 tambah 40 ditambah 10 sama dengan 0. Min 5 binakan jadinya 5A sama dengan 10 atau A sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 ya. Jawabannya jawaban C. Nah, itu adalah tipe soal kalau misalkan kita punya suatu grafik fungsi ya dan garis dan dia berpotongan di dua titik ya, titik C dan D ya. Dari
kita pengen cari nilai A seperti itu. Eh, itu dulu untuk soal kita hari ini. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Ya.